Dime tu verdad, baby, ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang metode grafik pada persamaan linear. Sebelum teman-teman mengetahui lebih lanjut terkait metode grafik, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari metode grafik. Metode grafik adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah optimalisasi di dalam programasi linear dengan menggambarkan sebuah grafik. Metode grafik digunakan untuk menentukan nilai variabel keputusan yang optimum. Juga, metode ini menyelesaikan masalahnya dengan menentukan titik potong dua garis lurus yang merupakan tampilan dari persamaan linear dua variabel. Jadi memang teman-teman, metode grafik ini menentukan titik potong dari dua persamaan garis sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Tetapi, apabila kita memperoleh dua persamaan garis yang saling sejajar, maka himpunan penyelesaian adalah himpunan yang kosong. Sedangkan, bila diperoleh dua persamaan garis yang saling berhimpit, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang tak terhingga. Kemudian, bila suatu masalah linear program hanya mengandung dua kegiatan atau variabel-variabel keputusan saja, maka akan dapat diselesaikan dengan metode grafik. Jadi, memang di metode grafik ini memiliki ketentuan bahwa hanya dapat digunakan oleh dua variabel saja, teman-teman. Jadi, metode grafik ini tidak dapat digunakan oleh sistem persamaan linear satu variabel maupun sistem persamaan linear tiga variabel. Karena kalau digunakan oleh sistem persamaan linear satu variabel itu tidak cocok dan juga digunakan oleh sistem persamaan linear tiga variabel tidak praktis. Di samping saya, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan metode grafik. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong salah satu persamaan linear dengan sumbu X atau sumbu Y. Yang kedua, kita harus menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Yang ketiga, kita harus mengulangi langkah 1 dan 2 untuk persamaan lain pada SPLDV. Yang keempat, jika kedua titik di X maupun Y akan menjadi X1 dan Y1. Maka penyelesaian SPLDV adalah X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Dan yang terakhir, apabila kedua titik tidak berpotongan, maka SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Baiklah, agar teman-teman semakin mengerti tentang metode grafik, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Yaitu, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut menggunakan metode grafik. Bisa kita lihat pada persamaan pertama yaitu 4X ditambah 5Y sama dengan 40. Pada persamaan kedua adalah X ditambah 2Y sama dengan 14. Seperti yang sudah saya jelaskan pada langkah pertama, bahwa kita harus menentukan dahulu titik perpotongan dari setiap sumbu. Baiklah, pertama-tama kita akan mencari titik perpotongan terhadap sumbu X pada persamaan pertama dengan mengubah Y menjadi 0, menjadi 4X ditambah 5 dikali 0, di mana 0 adalah Y, sama dengan 40. 4X ditambah 0 sama dengan 40. X sama dengan 40 per 4, dan X sama dengan 10. Jadi garis perpotongan dengan sumbu X di 10 dan 0. Kemudian kita harus menentukan juga titik perpotongan pada sumbu Y dengan mengubah X menjadi 0. Menjadi 4 dikali 0 Y sama dengan 40. 0 ditambah 5Y sama dengan 40. Dan Y sama dengan 40 per 5. Y sama dengan 8. Jadi garis berpotongan dengan sumbu Y di 0 dan 8.
Baiklah, kita akan masuk ke persamaan kedua dengan mengulangi langkah yang sebelumnya, yaitu mencari perpotongan untuk setiap sumbu X maupun sumbu Y. Baiklah, langsung saja. Kita akan terlebih dahulu mencari titik perpotongan terhadap sumbu X dengan mengubah Y menjadi 0. Menjadi X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 14. X ditambah 0 sama dengan 14, dan X sama dengan 14. Jadi garis berpotongan dengan sumbu X di 14 dan 0. Kemudian kita akan Y sama dengan 14, Y sama dengan 14 per 2, dan Y sama dengan 7. Jadi garis berpotongan terhadap sumbu Y di 0 dan 7. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan titik perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan tersebut, kita harus gambarkan tiap-tiap persamaan dalam sebuah koordinat kartesius. Baiklah, di samping saya sudah ada grafik dari kedua persamaan itu. Berdasarkan gambar grafik pada persamaan 4X ditambah 5Y dan X ditambah 2Y sama dengan 14 di samping, tampak bahwa koordinat titik potong kedua garis adalah 2 dan 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4X ditambah 5Y sama dengan 40 dan X ditambah 2Y sama dengan 14 adalah 2 dan 6. Adapun soal di samping saya, untuk teman-teman jawab guna melatih diri dan menambah pemahaman terkait metode grafik. Sekarang saya akan menjelaskan persamaan linear dengan metode substitusi. Persamaan linear dengan metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel persamaan lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal SPLDV dengan metode substitusi. Contoh soalnya, tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi matematika. Persamaan yang pertama itu 2X tambah 4Y sama dengan 28. Persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, cara menjawabnya, yang pertama itu pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya, pilih persamaan pertama, yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 28. Lalu, kemudian pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Maka, persamaannya berubah menjadi 2X sama dengan 28 kurang 4Y. Nah, karena tadi P memilih variabel yang Y dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan karena dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. Contohnya itu menjadi 2X per 2 sama dengan 28 kurang 4Y per 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 kurang 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 22 yang tadi tidak pilih pada soal. Dengan persamaan X sama dengan 14 kurang 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 kurang 2Y. Lalu, 3X tambah 2Y sama dengan 22 menjadi 14 kurang 2Y tambah 2Y sama dengan 22. Di bagian ini, variabel X sudah diganti dengan X yang 14 kurang 2Y tadi ya, menjadi 42 kurang 6Y tambah 2Y sama dengan 22, kemudian min 4Y sama dengan 22 kurang 42 menjadi 4Y sama dengan min 20, dan 4Y per min 4 sama dengan min 20 per min 4, dan Y sama dengan min 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Lalu, setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 kurang 2Y, X sama dengan 14 kurang 2, dan Y-nya 5, X sama dengan 14 kurang 10, X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal SPLDV tersebut adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Rumus persamaan linear metode substitusi adalah cara untuk menyelesaikan persamaan linear dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear dengan metode substitusi adalah yang pertama itu, ubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan CY tambah D. Yang kedua, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya.
Lalu langkah yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Langkah yang keempat, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Sekarang kita coba kerjain satu contoh soal ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari penyelesaian berikut, yaitu X tambah 3Y sama dengan 15, dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya, persamaan pertama sama dengan X tambah 3Y sama dengan 15, persamaan kedua sama dengan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Nah, langkah yang pertama, ubah salah satu persamaan, yaitu X tambah 3Y sama dengan 15, menjadi X sama dengan min 3Y tambah 15. Lalu langkah yang kedua, substitusikan nilai X sama dengan 3Y tambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya sebagai berikut, 3X tambah 6Y sama dengan 30, 3 min 3Y tambah 15 tambah 6Y sama dengan 30. Min 9Y tambah 45 tambah 6Y sama dengan 30, lalu 3Y sama dengan 30 kurang 45, 3Y sama dengan min 15, dan Y sama dengan 5. Langkah yang ketiga, untuk mencari X, maka gunakan persamaan pertama atau kedua, yakni persamaan pertama yaitu X tambah 3Y sama dengan 15, X tambah 3, Y-nya 5, sama dengan 15, X tambah 15 sama dengan 15, X sama dengan 0. Lalu dari persamaan yang kedua, 3X tambah 6Y sama dengan 30, 3X tambah 6Y-nya 5 sama dengan 30, 3X tambah 30 sama dengan 30, 3X sama dengan 0, dan X sama dengan 0. Jadi, HP-nya sama dengan 0,5. Nah, kalau kalian sudah paham dengan materi ini, kalian boleh kerjain satu contoh soal yang ada di sini. Saya, Alicia Stefani, akan menjelaskan apa itu variabel tidak diketahui dalam persamaan linear. Jadi, variabel yang tidak diketahui adalah sebuah simbol atau yang biasanya berupa huruf seperti huruf X, Y, dan Z yang digunakan untuk mewakili nilai yang belum diketahui dalam suatu persamaan atau ekspresi matematika. Contohnya seperti AX tambah B sama dengan C. Nah, yang dimana itu A, B, dan C merupakan konstanta atau bilangan tertentu, misalnya kayak 1, 2, atau angka 3, dan X adalah sebuah variabel yang tidak diketahui nilainya. Nah, langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear variabel tidak diketahui itu, paling pertama kita pisahkan variabel pada satu sisi persamaan. Misalnya, jika AX tambah B sama dengan C, maka kita pindahkan B ke sisi kanan, karena AX itu adalah konstanta dan variabel pada saat yang bersamaan disatukan, sedangkan C dan B itu hanya konstanta tunggal. Jadi mereka kita pindah ruaskan ke kanan, lalu kita kurangkan. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu tentukan nilai X dari persamaan berikut. Persamaannya 5X dikurang 7 sama dengan 18. Penyelesaiannya itu pertama kita pindahkan 7 atau konstanta ini ke sebelah kanan, lalu tambahkan. Jadi 5X sama dengan 18 tambah 7, 5X sama dengan 25. Lalu kita bagi sisi kanan dengan 5 juga. Kita pindahkan konstanta yang sebelah kiri tadi ke sebelah kanan. Jadinya X sama dengan 25 dibagi 5, X sama dengan 5. Jadi variabel yang tidak kita ketahui tadi sudah dapat nilainya yaitu 5. Nah, agar teman-teman tahu bagaimana cara menemukan variabel tidak diketahui tadi, coba teman-teman kerjakan soal ini ya. Halo, perkenalkan nama aku Keisha Cipanyota Galung dari kelas AB1C. Jadi di sini aku bakal jelasin materi tentang gaji. Yang pertama ada gaji per hari atau yang sering disebut dengan gaji harian. Ini merupakan sistem pembayaran yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan. Sistem ini biasanya diterapkan pada pekerjaan dengan kontrak jangka waktu pendek atau yang sering disebut dengan paruh waktu. Pada gaji per hari, besaran gaji yang diterima oleh seorang karyawan dihitung berdasarkan tarif per hari yang telah mereka sepakati. Cara perhitungannya itu dapat dilakukan dengan rumus gaji per hari sama dengan tarif harian dikali dengan jumlah kerja.
Misalnya, jika tarif harian seorang karyawan itu 200.000 dan dia bekerja selama 20 hari dalam sebulan, maka gaji bulanannya adalah 200 dikali dengan 20 hari dan hasilnya 4 juta. Yang kedua ada gaji per bulan. Gaji per bulan adalah bentuk pembayaran di mana karyawan dibayar dengan jumlah tetap setiap bulan tanpa memandang jumlah hari kerja dalam bulan tersebut. Gaji bulanan seringkali meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan komisi jika ada. Karyawan yang dibayar per bulan biasanya bekerja dalam waktu penuh atau full time dan memiliki kontrak kerja jangka panjang. Misalnya, jika gaji pokok per bulan sama dengan 5 juta dan tunjangan makan 500.000 serta tunjangan transportasi sebesar 300.000, maka total gaji per bulan yang diterima karyawan dapat dihitung dengan rumus gaji pokok ditambah dengan tunjangan sama dengan 5.800.000. Yang ketiga ada gaji per tahun. Gaji per tahun adalah total gaji yang diterima oleh karyawan dalam 1 tahun penuh. Ini seringkali digunakan dalam perhitungan tunjangan tahunan atau bonus tahunan yang diberikan kepada karyawan. Cara perhitungannya itu dapat dilakukan dengan rumus tarif gaji dikali dengan 12 bulan. Misalnya, jika gaji bulanan seorang karyawan adalah 5.800.000, maka gaji tahunan yang diterima adalah 5.800.000 dikali dengan 12, maka hasilnya 69.600.000. Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu yang pertama ada gaji pokok atau bisa disebut dengan basic salary. Nah, penjelasannya itu ada gaji pokok ini adalah komponen dasar gaji yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya. Ini adalah jumlah yang tetap dan biasanya tidak tergantung pada kinerja atau tambahan lainnya. Nah, rumusnya itu ada gaji pokok sama dengan nilai tetap per bulan. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Seorang karyawan memiliki gaji pokok sebesar 5 juta rupiah per bulan. Jika tidak ada tambahan atau potongan, berapa gaji yang diterima oleh karyawan tersebut? Nah, jawabannya itu, tadi kan rumusnya itu adalah gaji pokok sama dengan nilai tetap per bulan. Nah, jadi jawabannya gaji yang diterima sama dengan 5 juta, karena tidak ada tambahan atau potongan. Berikut adalah contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, materi yang kedua ada lembur atau overtime pay. Nah, penjelasannya itu adalah lembur adalah waktu kerja yang melebihi jam kerja standar. Nah, tarif lembur biasanya lebih tinggi, misalnya 1,5 kali atau 2 kali lipat dari tarif per jam biasa. Nah, rumusnya ada upah lembur sama dengan jam lembur dikali tarif lembur per jam, di mana tarif lembur per jamnya itu sama dengan tarif per jam dikali kali lemburnya. Nah, contoh soalnya ada seorang karyawan bekerja lembur selama 10 jam dalam seminggu. Tarif per jam adalah 30.000 dan tarif lemburnya 1,5 kali lipat dari tarif normal. Berapa total upah lemburnya? Jawabannya itu adalah tarif lembur per jam sama dengan Rp30.000 dikali 1,5, yaitu sama dengan 45.000. Upah lembur sama dengan 10 dikali 45.000 sama dengan 450.000. Berikut adalah contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, berikutnya ada materi yang ketiga, yaitu tunjangan. Penjelasannya itu adalah tunjangan merupakan tambahan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok. Misalnya, tunjangan makan, tunjangan transportasi, atau tunjangan tempat tinggal. Rumusnya itu adalah total tunjangan sama dengan tunjangan makan ditambah tunjangan transportasi ditambah tunjangan tempat tinggal. Nah, contoh soalnya itu ada seorang karyawan menerima tunjangan makan sebesar Rp500.000, tunjangan transportasi sebesar Rp300.000, dan tunjangan tempat tinggalnya sebesar Rp700.000. Berapakah total tunjangan yang diterima? Nah, jawabannya itu kita lihat dari rumusnya tadi adalah total tunjangan sama dengan tunjangan makan tambah tunjangan transportasi ditambah tunjangan tempat tinggal. Jadi jawabannya total tunjangan sama dengan Rp500.000 ditambah Rp300.000 ditambah Rp700.000 sama dengan Rp1.500.000. Berikut adalah contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Materi yang keempat ada gaji kotor dan gaji bersih. Penjelasannya, gaji kotor adalah total gaji sebelum dipotong pajak atau biaya lainnya, sedangkan gaji bersih adalah gaji yang diterima setelah dikurangi potongan-potongan. Nah, rumusnya itu adalah
Gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah upah lembur ditambah total tunjangan. Gaji bersihnya sama dengan gaji kotor dikurang total potongan. Contoh soalnya, seorang karyawan memiliki gaji pokok sebesar 5 juta, upah lembur sebesar Rp450.000 dan total tunjangan sebesar 1.500.000. Potongan untuk pajak dan asuransi sebesar 600.000. Berapa gaji pokok dan gaji bersih yang diterima karyawan tersebut? Nah, jawabannya adalah gaji kotornya sama dengan 5 juta ditambah 450.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 6.950.000. Dan gaji bersihnya sama dengan 6.950.000 dikurang 600.000 rupiah sama dengan 6.350.000 rupiah. Berikut adalah contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Materi yang terakhir adalah potongan atau deduction. Jadi penjelasannya itu adalah potongan merupakan pengurangan dari gaji kotor untuk pajak, asuransi, atau kontribusi lainnya. Rumusnya adalah total potongan sama dengan potongan pajak ditambah potongan asuransi ditambah potongan lainnya. Contoh soalnya, jika potongan pajak adalah Rp300.000, potongan asuransinya Rp200.000 dan potongan lainnya sebesar Rp100.000, berapa total potongan gaji? Nah, jawabannya adalah total potongan sama dengan Rp300.000 ditambah Rp200.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp600.000. Berikut adalah contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Halo, perkenalkan nama saya Rasya Gandhi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang komisi. Komisi adalah imbalan atau laba yang dibayarkan kepada tenaga penjualan atau agen atas hasil kerja nyata mereka. Komisi merupakan bentuk kompensasi yang umum digunakan dalam industri penjualan untuk memotivasi dan memberi insentif kepada tenaga penjualan. Nah, komisi juga dihitung berdasarkan persentase dari total penjualan dan semakin banyak produk yang terjual, semakin tinggi komisi yang diterima. Komisi biasanya dibayarkan setelah periode tertentu, seperti harian, triwulanan, atau tahunan. Selain itu, teman-teman, komisi juga terdapat pembagian komisi. Pembagian komisi bisa berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, tergantung pada beberapa faktor, yaitu seperti aturan dan kesepakatan, mekanisme pembayaran, jumlah atau komisi yang didapat, kondisi keuangan perusahaan, golongan jabatan, waktu kerja, dan pencapaian target tertentu. Selain itu, tentunya ada juga jenis-jenis dari komisi. Nah, berikut adalah bentuk beberapa jenis komisi. Yang pertama, ada komisi penjualan. Komisi penjualan adalah komisi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan harga jual suatu produk. Yang kedua, komisi berjenjang. Komisi berjenjang adalah komisi yang diberikan kepada karyawan jika berhasil melebihi target. Yang ketiga, komisi premi. Komisi premi adalah komisi yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Yang keempat, komisi perwilayahan. Komisi perwilayah adalah komisi yang biasanya diberikan kepada karyawan yang bekerja secara tim. Dan yang kelima, upah penempatan. Komisi yang diberikan dengan perhitungan tetap per unit yang terjual. Dan yang terakhir adalah laba kotor. Laba kotor adalah komisi yang dihitung berdasarkan laba kotor perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus komisi digunakan biasanya untuk menghitung komisi yang diterima oleh seorang penjual atau agen berdasarkan penjualan yang telah dicapai mereka. Rumus umumnya adalah sebagai berikut. Rumus sama dengan K sama dengan X persen dikali P, di mana K adalah jumlah komisi yang diterima, X persen adalah tarif komisi dalam persentase, P adalah jumlah penjualan barang jasa. Setelah rumus, kita akan memasukin contoh soal. Yang pertama, sebuah real estate menetapkan komisi sebesar 2% kepada semua agennya bila berhasil menjual produknya. Salah seorang agennya berhasil menjual sebagai berikut. A. Sebuah rumah seharga 50 juta rupiah.
B. Sebidang tanah seharga 10 juta rupiah. C. Sebuah ruko seharga 16 juta rupiah. Berapakah jumlah komisi yang akan diterima agen tersebut? Jawabannya, total penjualan 50 juta ditambah 10 juta ditambah 16 juta rupiah sama dengan 76 juta rupiah. Jumlah komisi yang diterima sama dengan X persen kali P sama dengan 2% kali 76 juta rupiah dan hasilnya 1.520.000 rupiah. Nah teman-teman, di sini saya juga menyiapkan kuis untuk kalian, silakan dijawab ya.